Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulpadiana dengan NVM 2141010101. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hakikat ilmu pengetahuan. Apa sih ilmu itu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains. Kemudian, apa isi pengetahuan ilmu itu? Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Ilmu itu haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi. Ia berusaha mencapai generalisasi dalam kajian ilmiah. Kalau data yang baru terkumpul sedikit atau belum cukup, ilmuwan baru hanya mengeluarkan hipotesis. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Selanjutnya ada pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Menurut Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, dasar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu itu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu perkembangan iptek yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan zaman kontemporer. Ilmu kesehatan masyarakat merupakan suatu rentetan sejarah panjang kehidupan manusia dan lingkungannya, di mana perkembangannya di seluruh dunia terkait satu dengan lainnya. Terdapat momentum-momentum sejarah perkembangan kesehatan masyarakat yang merupakan tonggak awal dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan masyarakat. Saat ini, sejarah kesehatan masyarakat di negara-negara maju mempunyai peran terhadap perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan masyarakat di negara-negara berkembang. Perkembangan kesehatan masyarakat tidak hanya dimulai pada munculnya ilmu pengetahuan saja, melainkan sudah dimulai sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan modern. Dari kebudayaan yang paling luas, yakni Babilonia, Mesir, Yunani, dan Roma, telah tercatat bahwa manusia telah melakukan usaha untuk menanggulangi masalah-masalah kesehatan masyarakat dan penyakit. Bahkan peraturan-peraturan tertulis yang mengatur tentang pembuangan air limbah atau drainase pemukiman, pembangunan kota, pengaturan air minum, dan sebagainya. Pada zaman ini juga diperoleh catatan bahwa telah dibangun tempat pembuangan kotoran atau latrin umum. Meskipun alasan dibuatnya latrin tersebut bukan karena kesehatan, dibangunnya latrin umum pada saat itu bukan karena tinja atau kotoran manusia dapat menularkan penyakit, tetapi tinja menimbulkan bau tak enak dan pandangan yang tidak menyedapkan. Demikian juga masyarakat membuat sumur pada waktu itu dengan alasan bahwa minum air kali yang mengalir sudah kotor itu terasa tidak enak, bukan karena minum air kali dapat menyebabkan penyakit. Itu menurut Green pada tahun 1984. Zaman Romawi kuno telah dikeluarkan suatu peraturan yang mengharuskan masyarakat mencatatkan pembangunan rumah, melaporkan adanya binatang-binatang yang berbahaya, dan binatang-binatang piaraan yang menimbulkan bau, dan sebagainya. Selanjutnya, peranan kesehatan masyarakat dalam mengatasi epidemi. Pada permulaan abad pertama sampai kira-kira abad ke-7, kesehatan masyarakat makin dirasakan kepentingannya karena berbagai macam penyakit menular mulai menyerang sebagian besar penduduk dan telah menjadi epidemi, bahkan di beberapa tempat telah menjadi endemi.
Penelitian John Snow tentang penyebab kematian karena kolera di London pada tahun 1848 sampai 1849 dan 1853 sampai 1854 telah memperlihatkan adanya asosiasi antara sumber air minum atau sungai Thames dan kematian karena kolera di distrik-distrik yang ada di Inggris. Akhirnya muncul teori tentang penyakit infeksi secara umum dan menyimpulkan penyakit kolera menyebarkan karena adanya air yang terkontaminasi atau ini terjadi sebelum adanya penemuan organisme penyebab kolera. Sehingga itu mendorong perbaikan mutu penyaluran. Pada intinya, kesehatan masyarakat itu penting untuk kita semua. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, kita bisa memantau kesehatan masyarakat dan penyakit-penyakit yang ada di masyarakat untuk kita cegah dan diadakannya pencegahan dan promosi kesehatan masyarakat. Baik, perkenalkan nama saya Septian Lailsmana. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Betapa pentingnya IPTEK bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Relasi yang paling ideal antara IPTEK dan nilai budaya serta agama terletak pada 3 fenomena, yaitu yang pertama, karena keragaman budaya dan agama di Indonesia, terkadang keragaman dapat menjadi sebuah aset kekayaan, tetapi di lain sisi sangat rentan dengan sebuah konflik. Oleh karena itu, sikap toleransi dan inklusif sangat diperlukan. Untuk yang kedua, pengembangan IPTEK di luar nilai budaya dan agama jelas bercorak positivitas. Ketiga, menerapkan nilai agama dan budaya sebagai mitra merupakan hal yang lebih memadai dan realistis untuk diterapkan dalam pengembangan IPTEK di Indonesia. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia telah mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Begitu juga dengan aktivitas ilmiah. Pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan tumbuhnya sekularisme. Ada hubungan Pancasila dengan kesehatan masyarakat. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Pada sila pertama, Pancasila adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan keyakinan adanya Tuhan dan negara menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing. Dalam pelaksanaan sila pertama ini, untuk kesehatan masyarakat adalah setiap pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap masyarakat tidak boleh sampai menyimpang dari ajaran agama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan suatu sikap atau perbuatan manusia yang berdasarkan hati nurani, serta perlakuan yang diberikan haruslah sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya. Namun sampai saat ini masih banyak ditemukan masalah kesehatan yang didominasi masyarakat miskin. Untuk mengatasi kesenjangan masalah kesehatan, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan-kebijakan untuk mengataskan masalah kesehatan. Salah satunya dengan BPJS. Masyarakat dapat memeriksakan kesehatan dan pengobatan pada pelayanan kesehatan tanpa harus takut membayar fasilitas kesehatan yang mahal, sehingga setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama pada pelayanan kesehatan. Indonesia merupakan sila ketiga dari Pancasila yang dapat diamalkan dengan pelaksanaan kepentingan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pada dasarnya, kesehatan masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau instansi kesehatan saja, tetapi merupakan tanggung jawab masyarakat, bahkan tanggung jawab setiap orang. Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan dapat dilaksanakan melalui upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM. UKBM merupakan salah satu wujud pemberdayaan masyarakat yang tumbuh dari masyarakat, dikelola oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat dalam upaya menanggulangi permasalahan kesehatan yang dihadapi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat setempat. Ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, merupakan sila keempat Pancasila yang dimaknai bahwa demokrasi sebagai paham kedaulatan rakyat yang bersumber pada nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Perwujudan sila keempat pada lingkup kesehatan dapat dilihat dari peran masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa di bidang kesehatan. Perlu musyawarah untuk menentukan pengalokasian kegiatan-kegiatan yang ada di desa, terutama dalam bidang kesehatan. Partisipasi masyarakat dilibatkan dalam pembuatan program yang akan dilaksanakan.
serta dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, yang bertujuan agar program yang dibuat sesuai dengan kondisi masalah dan perspektif masyarakat. Terakhir adalah keadilan sosial, merupakan keadilan yang berlaku dalam masyarakat berbagai bidang kehidupan, termasuk kesehatan. Sila kelima ini mengandung perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap, suasana kekeluargaan, dan gotong royong. Budaya gotong royong sudah ada pada masyarakat Indonesia dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional menggunakan prinsip gotong royong. Prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit atau yang berisiko tinggi, seperti halnya dalam SDSN. Dengan demikian, prinsip gotong royong jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi selanjutnya adalah urgensi dan alasan kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu kesehatan masyarakat. Yang pertama, agar ilmu kesehatan masyarakat tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan, salah satunya dalam bidang kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai rambu normatif dalam ilmu kesehatan masyarakat. Rambu normatif dalam ilmu kesehatan masyarakat ada pada sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, perlu adanya nilai-nilai kemanusiaan agar bisa menerapkan ilmu kepada orang lain tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, derajat. Yang selanjutnya adalah pengembangan ilmu kesehatan masyarakat perlu berakar dari sumber budaya dan ideologi Pancasila. Adapun contohnya adalah memberikan pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, promosi kesehatan, dan rehabilitas. Yang terakhir adalah seiring berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi, ilmu Kesmas dapat berkembang lebih maju. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui akses yang lebih cepat dan mudah dijangkau, seperti adanya layanan kesehatan masyarakat secara online yang dapat meningkatkan pengetahuan pasien sehingga membuat pasien lebih cepat untuk ditangani. Nah, ini tantangan Pancasila sebagai landasan dasar pengembangan ilmu kesehatan masyarakat. Yang pertama ada kapitalisme. Kapitalisme buat sesuatu itu jadi pengennya untungnya gede banget. Jadi mengutamakan laba. Kalau contoh dari kesehatan itu biaya pelayanan kesehatan rumah sakit swasta lebih mahal daripada rumah sakit daerah atau yang punya negara kita sendiri. Karena para pemangku kebijakan memberikan izin kepada pihak swasta dari dalam atau yang dari luar negeri untuk menanam modal atau membuat pelayanan kesehatan yang akhirnya si pihak itu bisa ikut andil dalam membuat peraturan, misalnya biaya pelayanan kesehatan. Padahal orang Indonesia itu nggak semuanya kaya. Terus yang kedua ada globalisasi. Globalisasi itu buat yang tadinya jauh banget, terus akhirnya sekarang dekat. Contohnya gaya hidup fast food ya. Yang dulu tadinya cuma ada di luar negeri, yang ada di orang barat aja, sekarang udah ada di Indonesia. Padahal gaya hidup fast food itu nggak baik untuk kesehatan kalau berlebihan, karena bisa meningkatkan lemak yang akhirnya bisa memicu penyakit jantung koroner. Terus yang ketiga ada konsumerisme. Konsumerisme itu gaya hidup yang pengennya beli-beli aja. Kalau contoh gampangnya di masa saat ini itu ada e-commerce atau pembelian online yang sangat memudahkan kita untuk membeli sesuatu. Hasil dari e-commerce adalah berupa paket yang isinya barang yang udah kita beli dengan dilapisin satu-satu supaya barangnya aman sampai ke tangan kita. Nah, kalau misalnya paket itu terus menumpuk tanpa kita sadari, akan menjadi masalah kesehatan lingkungan yang berupa sampah. Kesannya itu media belajarnya banyak, ada YouTube, ada Zoom, terus ada dari tugas juga. Jadi karena ada dari YouTube, kalau misalnya kita mau belajar nggak kehalang waktu gitu, bisa akses kapan aja. Terus kalau pesannya, semoga Pak Adi bisa menjadi dosen yang lebih baik lagi. Amin. Pesan saya setelah belajar Pancasila, saya bisa lebih mengetahui sejarah Indonesia setelah kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan. Dan pesan saya setelah belajar Pancasila ini,
Semoga kedepannya saya bisa mengetahui lebih banyak tentang ilmu-ilmu yang ada dalam Pancasila, dan yang lebih pentingnya ilmu-ilmu Pancasila yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Itu saja. Pesan selama mengikuti mata kuliah Pancasila ini adalah sangat menyenangkan dengan metode pembelajaran yang beda dari yang lain. Kesan pesan saya selama pelajaran mata kuliah Pancasila, yang pertama untuk kesannya yaitu saat pembelajaran virtual, ketika saya lihat Bapak itu mirip sekali sama dengan aktor artis Donnie Yen yang ada di film Ip Man. Jadi ketika pelajaran Bapak tuh betah aja ngeliatnya gitu, kayak ngeliat film Ip Man. Soalnya mirip banget Bapak sama Donnie Yen itu. Lalu untuk yang kedua pesannya itu semoga saat nanti diadakan pembelajaran daring lagi, saat menyampaikan materi dalam video, mungkin bisa dibuat video diedit secara lebih menarik lagi agar kesannya bisa lebih semangat lagi dan belajar dengan virtual.